Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang ada dimanapun berada, saudara-saudaraku. Saya sambil lihat HP. Cuacanya kayak di kutub utara, kutub selatan. Kutub selatan tak kutub utara? Oh, utara. Aidahan Cianjur, makasih. Herman Sulaiman, makasih. Ajhar Ajundidin, Suliwa Samsul, Emi Bunga Cantika, Rian Ariandi, Dias, Sony Ajun, Ilham, Luffy, fans Kang Deddy Mulyadi, Fiktif Dahayu, Penrem, Abraja Gusti, Yadi Arbaah, Asyifa Jahra, Dimas Prasetyo. Makasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir standby. Terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Semoga dimudahkan dalam segala urusannya, ditambahkan rezekinya, amin. Yang baru masuk, Suci SJS, Indro Madura, Flores Muhammad, Ervan Nugraha, Mus, Wow Gaming, Roland, Rudi Darmaja, Muhammad Soleh, Made Darmayasa, makasih banyak. Dan terima kasih yang sudah membantu untuk yayasan kami di sini. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya ditambah berkah, rezekinya berkah, barokah, dan sehat beserta semua keturunannya, amin. Dan dimudahkan agar selalu bisa membantu dalam hal-hal kebaikan. Terima kasih banyak yang sudah bersedia membantu yayasan di sini. Kita kali ini mungkin menguak misteri yang sakit ya, seperti kemarin, tapi beda. Kalau beda apa namanya, beda yang sakitnya. Nah, saya sambil nonton ini dulu nih. Ada yang sakit itu sudah beberapa hari setelah turun dari bukan turun, setelah dia kan kegiatannya suka ngambil ikan di kali itu, bisa nyelam ke bawah, pandai menyelam. Nah, sakitnya itu merasa tenggelam terus. Jadi dia merasa seolah-olah dia ada di dalam kali terus, seolah-olah ada di dalam air. Dan setiap malam selalu begitu, setiap sore selalu begitu. Nah, sudah dibawa ke berbagai macam pengobatan. Pas gitu mungkin ketemu ya, terus telepon minta bantuan, kita coba bantu, kita coba cari tahu. Katanya ingin tahu kenapa sakitnya udah agak lama, udah 2 mingguan. Terima kasih yang kemarin udah kirim untuk beli beras. Insya Allah berasnya belum dibelanjakan, mungkin besok-besok ya dibelanjakannya. Besok-besok dibelanjakannya karena masih masih pada puasa. Kalau tadi puasanya beres hari ini nih, jadi besok sudah bebas makan, tinggal beli. Soalnya nggak nyawah di sini. Kalau mereka rajin nyawah mah ya, buat makan bae mah ada. Jadi berasnya harus beli terus. Tapi kalau nyawah juga tetap aja beli bibit, beli naon teh? Bini sama aja beli apa? Pupuk sama aja beli lagi. Belum ngegarapnya, beli lagi baik. Semuanya pakai modal. Nah, jadi yang membuat prihatin adalah karena memang tulang punggung ya. Cuman biasa ngambil ikannya tuh biasanya dijual karena ikannya gede-gede katanya di dalam kali itu. Kali itu memang jarang didatangi oleh orang-orang. Nah, hanya dia yang tahu gitu. Hanya dia yang tahu ke situ. Akhirnya setiap bawa pulang ya ikannya gede-gede. Tapi yang lain nggak ada yang tahu kalau bawa pulang ya ikannya nggak segede yang dia dapat gitu, dan sedikit.
Nah, dia merasa senang mungkin ya, merasa bangga karena bisa selalu mendapatkan hasil yang bagus. Nah, tapi ternyata di kali itu ternyata ada sesuatu gitu. Awalnya dia bermimpi, katanya awalnya bermimpi seperti mendapatkan apa, seperti memeluk putri, tapi putri itu buntutnya ikan gitu. Nah, setelah dari situ beberapa hari kemudian dia sakit. Sakitnya agak lumayan. Nah, setelah gitu sembuh, sakit lagi, mimpi lagi ketemu. Setiap mimpi ketemu putri udah 3 kali katanya sakit terus. Tapi itu ikan ke bawahnya katanya. Jadi kayak Putri Duyung di film gitu. Nah, si putri itu suka meluk katanya, sambil bilang jangan kesini gitu. Tapi dia ngambil lagi ikan. Nah, sekarang sakit udah lama, udah hampir sebulan, nggak sembuh. Dan dideteksi nggak ada penyakitnya gitu, nggak ada penyakit apa-apa. Dan akhirnya ya ada keluarganya yang tahu ke sini, lalu dibawalah ke sini ke Padepokan. Lalu setelah diruqyah ternyata bereaksinya hebat itu. Dan pas gitu coba dikuak katanya, ya nanti saya coba kuak, saya cari tahu. Nah, jadi kalau yang mau menguak hal seperti ini datang aja ke sini ya, datang ke Padepokan atau telepon langsung nggak apa-apa, yang belakangnya 84 ya. Nah, itu langsung nanti kalau belum dibuka sabar tungguin gitu. Yang belakangnya 84 boleh langsung kontak, kita dipanggil atau Anda yang kesini silahkan. Cuman kalau dipanggil mungkin nunggu jadwal ya, kalau dipanggil nunggu jadwal. Karena sehari-harinya di sini, Senin sampai Kamis di sini. Senin sampai Kamis di sini. Tapi harus pagi datangnya ke sininya, datangnya harus pagi. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu keluar. Gitu. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu keluar kota. Sutawijaya, Wahyu Saipudin, makasih. Dias Muhammad Joni Damar, makasih. Mas Slamet Ayut Ayatullah HMZ dari Lombok, makasih banyak. Jangan lupa ditekan yang huruf S ya. Jangan lupa ditekan yang huruf S-nya. Jogja hadir, makasih. Tekan huruf S-nya yang gambar lope tuh, yang gambar lope huruf S-nya tekan. Di bawahnya gambar lope. Sabah hadir, Muhammad Syuaib. Ditekan huruf S-nya di bawah. Assalamualaikum Serpong, makasih. Super stiker, super chat. Tuh ditekan dulu, saya juga menekan dulu. Oh, pakai apa tuh? Pakai Dana. Tambahkan Shopify, tambahkan penagihan XL Axis, kartu kredit, GoPay. Waduh, saya nggak ada semua ini. Harus punya Dana dulu ya. Nggak jadi mencetnya. HP-nya kosong, nggak ada apa-apanya ini. Pakai ini aja pulsa ya. Pakai pulsa bisa kan hari? Hah? Nggak bisa pakai pulsa? Nah, itu tagihan XL Axis apa? Rp20.000 bisa nggak nih? Makasih yang sudah hadir, makasih banyak. Nanti kita mulai. Nggak bisa. Tekan. Oh, udah masuk duluan.
Tekannya yang huruf S ya, tekannya yang huruf S bawah. Kasih banyak. Dede Sulaiman, orang Ciawi, makasih. Fadil Husen, Kang, kalau yang di Cianjur adakah? Cianjur ada, Ciranjang, Bahuri, itu cabang kita di sana. Kang, kalau mau lihat ortu sakit gimana? Ya datang aja, Karawang hadir, makasih. Bogor hadir, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah itu udah masuk tuh ya. Udah masuk duluan. Dia ngetawain terus. Nah, dari dulu. Ini udah masuk. Assalamualaikum. Nggak bakal ngerti dia. Sampurasun. Tuh, Rampes. Kamu siapa? Siapa? Setunggul. Kamu tinggal di mana, Setunggul? Ya. Dia apa? Ulah cangteuing. Ya? Ulah cangteuing. Oh, ini yang dari sini, jin sini, dikirain dari mana dasar. Ini mah temennya si itu tuh. Temennya si Icat ini. Dikirain siapa? Udah pulang kamu, sana. Dikirain yang dari kali udah masuk Putri itu. Suaranya kayak Putri cewek, dasar lu ah. Dasar tuh kupret. Ngerjain. Saya udah serius-serius ini udah masuk kayaknya nih. Nggak dicek dulu. Situ balik. Ya, Dek. Yang dari sini yang suka ngetawain orang. Budak gitu. Dua kayak ditakol sih aku santri sih. Ulanya lu budak na santri kayak dibacakan babacaan sih. Kupret, gua dipukul lagi. Lu suka ngetawain gue lu. Kalau sore. Oh. Ngetawain tamu juga lu ya? Jangan suka ngetawain tamu, takut lu kalau tamu. Kalau yang berani. Budak. Hah? Budak dua. Budak dua. Sienan. Ulah dising sienan. Karena budakna keur wiridan. Hah? Indit keur wiridan indit. Oh, siat padasan kataekan wae, geus kataekan nya neng ngejeblag kayaknya nih. Oh. Hah? Pernah? Pernah? Oh, pernah ngejeblag. Nya sia nunggu kataekan mah ngejeblag kayaknya nih. Oh, kumaha kabeulem kayak. Jadi ini bukan yang dikali, bukan. Ini yang di sini ntar ngobrol dulu sebentar. Nih saha nu pernah disingsienan? Mana? Nggak ada orangnya. Panjang bu. Panjang bukna saha nu pernah disingsienan ya? Hah? Nu pernah disingserikeun saha? Han. Saha? Hah? Cat sini, Cat. Cat sini. Farhan mana? Si Rehan. Udah sini berdua sini. Sian yang sirikeun barudak leutik ya, ayeuna rasakeun. Ka dia sini. Atuh kok pada pakai kolor ini gimana sih? Udah malam, sok di sini duduk, di situ tuh, situ satu. Jongkok di sini, jongkok. Ya sok nyingserikeun barudak ya. Wah, sial mah. Sembarangan. Sok merem. Oh.
Dia ngeledek lagi ngeledek. Sesok ngingsirikeun ayeuna disengsirikeun kayak ku barudak. Wow. Moal aing. Wah, sombong sia ah. Moal aing cenah. Nanti ya, ini ada selingan dulu ini. Ada selingan dulu. Saya kira langsung masuk ini malah gini. Baca Sulaiman. Cat, baca ayat kursi cat dalam hati. Kalau udah pukulin ke orang ini, pelan aja mukulnya. Cang, ah ngeledek sih ya, can dikepret, kepretnya nih. Oh. Nah, lucu sugan. Ah, lucuna nah sarieun. Lumpat nu lumpat. Orang mana? Oh, jauh, orang jauh. Orang jauh yang lompat. Goblok sih. Nih yang pernah diusilin orang ini nih makhluknya nih. Yang pernah diusilin ini makhluknya. Lu waktu di sono ada yang tidur tuh di batu lebak. Oh, siang goblok. Ini lu ya yang di sono tuh digotong ke sini. Lu nakutin ya? Nah, ini pelakunya nih, balas dendam, Hop. Udah belum? Kalau udah toel nih orangnya. Lagi. Udah. Nah, agak seri deui, seri. Ente nah deh. Nah, ente seri nah. Hah? Panas baru lucu kagugu. Geus balik ah. Geus balik ulah ganggu di itu. Seserian be di luhur serian. Jang gantina manuk. Minggu manuk lepas bae geus derek we seserian di luhur hari penting. Jadi dia nggak usil, dia cuma ngetawain, kalau ada tamu ngetawain. Tapi nggak usil, nggak berani kalau usil dia. Jadi si Tunggul itu apa ya, bangsa jin yang memang sudah akrab di sini. Jadi sengaja saya liarkan di sini, nggak apa-apa biarin. Dia paling ketawa-ketawa kayak kunti, kalau nggak suara-suara. Jadi dia mainnya dari Padepokan ke hutan sana. Di hutan sini dia mainnya gitu. Wis balik ke itu, Gul. Dia deui. Balik. Wis balik. Kersoting ya, ngeganggu sih. Kersoting tuh, kameranya yang eksis ya. Yang eksis ya mah. Ajun cang dia. Cang. Jadi kaje lu ganteng nah. Emang kasep. Wah, gumasep guys, balik. Kersoting wingna guys, awas. Guys, itu. Dia deui. Guys, karepnya ngeka mana nyeng. Los. Kersoting ganggu. Balik. Anu yang ini dulu. Kita langsung ya. Maaf tadi serangan pajak dari si Tunggul, dikirain udah masuk dari sungai malah ketawa-ketawa, kirain putri, ternyata putra. Assalamualaikum. Kamu siapa? Nih. Kok kayak buaya ya? Mungkin buaya. Kamu dari sungai itu? Kamu yang dari sungai? Kamu yang dari sungai itu. Perwujudannya seperti buaya. Perwujudannya seperti buaya.
Cuman cakarnya lebih panjang dari buaya cakarnya nih. Cakarnya lebih panjang dari buaya. Dan dia gerigi-gerigi tajamnya tuh lebih panjang dari buaya juga. Kamu tinggal di sungai itu? Di situ ada putri ikan nggak? Wajahnya seperti manusia tapi badannya ke bawah ikan. Ada? Ada di situ? Hmm? Hulu. Iya, dari bawah ke atas. Setengah badannya manusia, setengah badannya lagi ikan. Oh, di hulu air di atas. Oh, di atas ada. Kamu tinggal di mananya? Bareng? Beda? Nah, kenapa kamu masuk? Berdekatan? Bang tumbang. Oh, kamu di pohon tumbang. Ya kan itu nempel sama kamu, tapi beda wilayah. Kemarin ada keluarga saudara saya ya, ada saudara saya yang sakit. Setelah menyelam ngambil ikan di sana. Itu perbuatan kamu jangan-jangan ya? Bukan? Oh, bukan. Jadi perbuatan si putri ikan? Hmm? Oh, nggak tahu. Putri itu tidak. Bukan dia melakukannya, bukan. Kan kata si yang sakitnya Justru selalu dia mimpi, selalu ingin mimpi. menyelamatkan. Oh, putri ikan ini mau menyelamatkan. Kenapa setiap mimpi putri ikan kok dia sakit? Hmm? Sebelum dia berangkat menangkap ke tempat itu, sudah diberitahu Kok kamu oleh tahu? putri itu. Kamu berteman dengan dia? Kok kamu bisa tahu tentang putri ikan itu? Karena putri itu baik, Oh, tidak pernah salah, oh kamu tidak pernah. temannya berarti. Ini temannya berarti dia suka curhat kalau manusia mungkin ya. Jadi dia tahu. Putri tidak bersalah, tidak. Dia baik, ingin membantu. Terus kalau membantu kok setiap mimpi sakit itu kenapa itu? Karena sebelum besoknya dia pergi manusia itu ke sungai, Putri sudah mengawasi, sudah memberitahu tidak boleh datang ke tempat itu. Di sana sudah ada yang menanti ikan yang tidak ada dagingnya. Ikan nggak ada dagingnya. Hanya kepala dan tulangnya saja. Ya itu mah bekas kucing. Hah? Itu hidup. Hidup. Itu bangsa kami. Oh. Tapi berbentuk ikan. Oh gitu ya. Jadi ngeri. Ikan itu Besar nggak? bisa berubah wujudnya jadi ikan yang besar. Dan itu sudah tertangkap sekali oleh manusia itu. Oh ikan itu pernah tertangkap sama manusia itu. Ya, dan itu sudah diperingatkan oleh putri. Tapi dia tetap saja membawa pulang ikan itu. Oh dibawa pulang ke rumah? Iya. Terus gimana dong itu ikan itu? Hilang. Hilangnya kemana? Dibuang atau gimana? Tidak, ikan itu kembali lagi ke tempatnya dan besoknya ditangkap lagi. Ditangkap apa memang dianya sengaja menyerahkan diri, cari masalah? Itu tidak tahu ditangkap atau
Dia sendiri yang datang. Yang pasti aku melihat dia membawa ikan itu. Oh. Memang siapa ikan itu siapa sih? Dialah Raja Tin yang ada di bawah tempat yang dalam itu. Ada satu kerajaan yang entah rajanya tidak tahu namanya. Yang pasti dia berbentuk ikan tanpa daging. Oh gitu. Terus ini si putri ini siapa? Apa hubungannya putri ikan itu sama raja itu? Putri baik, raja itu jahat, suka mencelakakan manusia. Bahkan dia juga pernah menenggelamkan anak-anak manusia. Oh si raja itu? Ya, dengan cara memperlihatkan ikan yang menarik sehingga anak manusia itu tertarik dan masuk ke dalam air, tidak bisa berenang. Ya. Hubungannya apa? Ada hubungan apa si putri sama si raja ini? Kenapa nggak diusir sama putri itu? Tidak, raja itu cukup kuat, bukan tandingan sang putri. Karena itu putri hanya datang memberitahu kepada manusia yang ingin datang ke tempat itu. Jika tidak, maka manusia itu sendiri akan sakit ataupun celaka. Bukan suaminya si putri ini? Bukan, sudah lama sang putri itu berselisih dengan raja itu. Tapi bukan tandingan sang putri, rajanya itu. Terus kenapa satu wilayah berselisih kok satu wilayah? Ya, bukan satu wilayah. Ya, di tempat manusia memang terlihat sama satu wilayah. Akan tetapi di tempat kami itu ada benteng-benteng tertentu, pembatas antara kerajaan dengan tempat sang putri. Meskipun airnya sama ya, Iya, tapi ada pembatas. iya. Jika di alam manusia pembatasnya itu ada satu batu yang terlihat samar-samar berwarna merah. Batunya agak cukup besar. Itulah batasan di alam manusia antara batas sang putri dengan raja itu. Ada batu besar agak merah gitu. Ya, Oh itu batasnya. batu itu seringkali dipijak oleh manusia itu. Ya mungkin kita kira itu batu biasa. Kita nggak tahu kalau itu batu pembatas atau batu apa, kita nggak ngerti. Wah, sang putri memberitahukannya melalui bisikan ataupun masuk ke dalam mimpi manusia itu. Agar manusia itu tidak jadi mengambil ikan di sana. Ya kita taunya kan karena ini sering bermimpi si putri, jadi kita kira si putri Karena ini yang jahat. manusia di sekitar sana sudah tahu semua tentang tempat itu. Bahwasanya di tempat itu ada penunggu yang memang sering membuat sakit manusia yang datang ataupun lewat ke tempat itu. Oh berarti bukan manusia, bukan nggak tahu tempat itu bro, bukan? Manusia yang ada di dekat tempat itu sudah tahu semuanya. Akan tetapi manusia yang datang itu agak jauh tempatnya dari sana sehingga tidak mengetahui apapun tentang tempat itu. Oh mereka ketakutan. Ya, Berarti mereka nggak datang ke situ bukan karena nggak tahu, tapi karena takut ya. ya. Pantas ikannya gede-gede, besar sana. Tidak ada manusia yang mau mengambil di tempat itu. Hanya manusia itu yang berani. Karena dia percaya dia hanya mencari ikan, bukan mengambil milik orang lain katanya. Korbannya banyak mungkin, bukan hanya orang ini. Ya,
pernah juga anak kecil yang tidak tahu. Terus kenapa nggak diselamatkan sama putri itu? Sama kamu juga, kenapa nggak dilawan berdua? Eh, Mungkin kalau berdua kalah dia. bukan tandingan. Bukan. Bukan tandingan. Jika manusia itu masih di wilayah sang putri, Ya. maka akan diberitahu ataupun didorong supaya pergi ditakut-takuti. Tapi jika sudah menginjakkan kaki di wilayah kerajaan itu, maka sang putri pun tidak berani mengusir manusia itu. Karena takut perang mungkin ya. Ya, karena sang putri bukan tandingan raja itu. Iya, tapi kan harus. Sang putri sudah memikirkan berbagai cara untuk menyelamatkan atau memberitahu manusia. Tapi manusia berpikirnya tidak seperti itu. Sang putri sengaja seringkali membuat manusia takut agar tidak datang ke tempat itu, agar mereka selamat. Seperti itu caranya. Sang putri menyelamatkan atau memberitahukan manusia-manusia di sekitar sana, sehingga mereka pada tahu tempat itu ada penunggunya. Gitu. Terus gimana dong? Kita harus menghentikan dia tuh. Harus, tapi Iya. aku tidak tahu caranya. Masa nggak tahu? Tidak Kan tahu. kalian berdekatan. Dia biasanya memakai kekuatannya dengan apa, bagaimana? Kan kalian yang tahu melihat. Aku tidak tahu, yang pasti dia tidak pernah tertinggal oleh kalungnya itu yang melilit di lehernya. Oh, dia pakai kalung. Ya, entah itu pusaka ataupun apa, tetapi kemanapun dia pergi tidak pernah tertinggal. Bentuknya gimana bentuknya? Panjang, bulat, Hitam. hitam. Di sini ada semacam kayu kecil, warnanya hitam dan biru. Kayu itu. Iya. Biru itu biasanya kekuatan biasanya kalau biru. Entah itu kekuatan ataupun apa, tapi dia tidak pernah meninggalkan atau memberikan kepada bawahan-bawahannya. Mungkin itu kuncinya untuk mengalahkan dia, rebut saja itu. Ya, siapa tahu itu kalung dari pasar beli. Pernah melihat dia bertarung nggak seperti apa? Ya, Seperti apa kalau dia? waktu itu putri pernah menantangnya sekali. Kamu melihat? Ya, Terus? dan putri hampir mati oleh kekuatannya itu. Maha dahsyat kekuatannya. Bahkan bisa menghancurkan tebing yang ada di sekitar situ. Membuat retakan besar. Dan pohon-pohon banyak yang bertumpangan. Angin yang besar datang. Air yang besar datang. Seperti tertiup angin. Airnya berputar. Mengerikan sekali kekuatannya. Aku pun ketika sang putri melawan dia, aku pergi menjauh karena takut. Pergi menjauh karena takut. Iya, sudah jelas aku pasti akan binasa jika melawan dia. Ya. Tapi aku tidak pernah mengganggu manusia, tidak. Kenapa enggak, Kang? Karena aku berada di wilayah sang putri. Siapapun yang ada di wilayah sang putri tidak boleh melakukan seperti itu. Ini dari sini satu nih. Nggak boleh berarti ya? Tidak boleh. Oh gitu. Kenapa nggak boleh? Karena takut tidak diberikan tempat lagi oleh sang putri. Jadinya Diusir pergi. Dan akan sulit lagi menemukan tempat yang damai.
Nah, memang damai dekat dengan si itu tadi, ikan tanpa daging tadi. Itu kan sudah jelas berbeda wilayah. Itu namanya siapa dia yang tadi, yang raja ikan nggak ada dagingnya tuh? Angkoropu. Angkoropu. Angkoropu namanya. Angkoropu. Itu julukan dari... Berarti namanya itu raja siluman ikan tanpa daging, Angkoropu namanya. Angkoropu. Raja Angkoropu berarti ya. Itu Raja Angkoropu itu sendiri atau banyak pengawal-pengawal pribadinya mungkin? Penggawa-penggawanya banyak. Yang berbadan besar, tinggi, menjulang, menempati bukit-bukit dan batu di sana. Dari segi pasukan lebih kuat mana, kalian atau dia, Angkoropu itu? Dari segi pasukan, jika dihitung banyak, Putri lah yang menang. Akan tetapi, jika dibandingkan kekuatan, Putri kalah telak. Jadi mereka sedikit tapi kuat. Iya. Nah, bagus itu, sedikit tapi unggul. Daripada banyak nggak unggul gitu, lebih bagus sedikit tapi unggul, berbobot. Itu lebih berkualitas gitu. Nggak perlu banyak tapi nggak ada yang bisa apa-apa. Nah, itu perbedaannya. Biarpun sedikit, yang penting jaga kualitas. Biarpun banyak, kalau nggak ada kualitas ya percuma gitu. Pas berhadapan ya begitu jadinya ya. Satu. Kenapa nggak ditingkatkan kualitas kalian? Kenapa nggak ditingkatkan? Tidak ada yang memberikan lagi kekuatan kepada sang putri ataupun memberikan bantuan kepada sang putri. Karena memang tidak mau berurusan dengan raja itu. Banyak kerajaan-kerajaan di bawah ataupun di atas. Akan tetapi mereka tidak mau berurusan dengan raja itu. Oh gitu. Ya. Mereka nggak mau berurusan. Berarti raja itu galak atau gimana sih? Kejam. Siapapun yang ingin mencampuri ataupun menghalangi urusan dia, maka jangankan dia, bahkan keluarga ataupun kerajaannya akan dihancur leburkan oleh kekuatannya itu. Satu punggawa dia mampu menghancurkan satu kerajaan yang ada di wilayah sana. Bukan untuk mencoba-coba kekuatan. Jangankan dari raja itu, punggawanya saja bukan untuk main-main. Cukup dahsyat kekuatannya. Makanya dari itu aku tidak mau mencari mati untuk berurusan dengan mereka. Ya, paham. Selain itu ada lagi nggak? Karena kita harus tahu kekuatan dia itu dari apa sumbernya. Kalau hanya dari kalung belum tentu. Pada malam tertentu dia selalu bersemedi di bawah air yang menetes itu. Tepatnya di sebelah utara ada sedikit gua yang meneteskan air. Dia selalu ada di bawah air itu. Iya, pada Di air malam tetesan tertentu. Jika kamu ingin melemahkan salah satu dari kekuatannya itu, tutuplah air yang menetes itu, yang berasal dari atas bukit itu. Nah, kalau itu mungkin, kalau itu bisa saja memungkinkan. Perlu dicoba itu nanti. Silakan saja. Itu dua cara yang aku beritahukan. Yang sepengetahuanku hanya itu. Selebihnya aku tidak tahu lagi. Itu air di bangsa manusia. Iya, di bangsa manusia. Akan tetapi jernihnya itu. Enggak kok, bisa dipakai bangsa jin. Kenapa ya? Jika dia bersemedi, dia berbentuk ikan.
dan dia selalu diam di bawah air yang menetes itu. Entah bagaimana caranya dia mampu mengendalikan ataupun mengambil kekuatan dari air itu. Yang pasti salah satunya dari air yang menetes itu. Mungkin saja air itu dari pohon tertentu ataupun dari pusaka tertentu. Aku tidak tahu. Apa mungkin ada pusaka di balik tetesan air itu? Bisa jadi di atas bukit ataupun di dalam bukit itu. Ada sebuah pusaka yang mampu meneteskan air dari sana. Kenapa kamu nggak ikut begitu? Dan si putri itu tadi? Itu di wilayah kerajaannya. Oh, itu di wilayah Iya, dia. bukan Lah, di wilayah. masuknya gimana, nanti harus tempur dulu, ketahuan sama mereka dong. Jika manusia tidak akan dicurigai olehnya. Kenapa manusia nggak dicurigai masuk ke situ? Karena manusia bisa datang melalui bukit itu. Kan nggak tahu mungkin ada Iya. pusaka atau enggaknya ya. Dan di Pikiran bukit itu penjagaannya untuk manusia itu berkurang. Kenapa mereka berarti seolah-olah merendahkan manusia? Iya, Pikiran mereka mungkin manusia nggak bakal ada yang iya, tahu gitu. dan tidak akan ada yang berani. Penjaganya itu selalu ada di tepi sungai dan tidak ada di atas bukit itu. Maka dari itu, jika kamu ingin masuk ke dalam bukit itu, kamu tidak akan ketahuan. Berarti jangan pakai kekuatan ya kalau ke situ. Jangan. Harus sembunyi-sembunyi ya. Iya, jika sudah mengetahui titiknya, baru keluarkan kekuatan ataupun kemampuanmu. Tapi memang di salah satu bukit itu ada sumber kekuatan yang mungkin bisa jadi dari pusaka itu yang meneteskan air. Ya itu baru perkiraan kan. Iya. Tapi bisa saja Karena perkiraan. memang ada sebuah kekuatan yang aku rasakan di balik bukit itu. Ada ya. Iya, yang memang cukup besar kekuatannya. Nah itu nanti saya coba itu. Kok bisa ya? Harus dicoba nanti. Kalau nggak di sini ada di Kang Mus Channel. Kalau nggak di channel ini ada di Kang Mus Channel nanti kelanjutannya. Soalnya treknya kesananya agak ribet. Jarang terjangkau Terus jauh oleh juga. manusia tempat. Ya soalnya jauh. Nanti kalau saya lewat mampirlah kalau saya lewat. Ingat perbatasan Batu itu. Oh iya Batu Merah ya. Perbatasannya Batu Merah. Kalau saya lewat ke daerah sungai itu nanti saya berhenti mampir. Kalau kamu ingin masuk ke wilayah itu, jangan melewati batas Sang Putri. Ya. Kalau tidak mau kau bertempur dengan mereka, masuk dulu ke dalam tempat wilayah Sang Putri, baru kau menyusup ke kerajaan itu. Bukannya nantinya malah tempur kedua kerajaan. Tidak, karena manusia tidak ada urusannya dengan Sang Putri, kecuali Sang Putri ikut campur. Dan Sang Putri sebetulnya mengetahui salah satu jalan yang tidak pernah terjaga oleh mereka. Oh begitu maksudnya. Ya, Jadi ada rahasia, nanti mau dibantu sama putrinya gitu. Berarti ada dua ya, dia selalu pakai kalung hitam, berbandul hitam. Juga dia suka bertapa di bawah tetesan air yang dari atas bukit. iya. Kamu curiga, jangan-jangan air itu sumbernya dari pusaka gitu, atau melewati Karena pusaka itu. memang ada sebuah kekuatan di sana yang memancar. Ngeri juga ya. Jika tidak segera diambil tindakan, maka akan membahayakan bagi manusia. Iyalah, kasihan. Jadi putri itu lagi apa sekarang? Lagi semedi sepertinya. Iya,
jaga agar manusia tidak datang lagi ke tempat itu. Ya nggak apa-apa. Nanti saya pun ke sana, nanti berkunjung lagi ke sana. Tapi sebelum kamu bertemu dengan raja itu, kamu harus bertemu dulu dengan penggawanya untuk mengukur kekuatan mereka. Oh iya benar itu benar. Iya benar. Jadi bagus itu bagus ya. Jadi terukur ya. Jika Itu kamu ada mau, berapa penggawanya di sana? sedikit. Ada berapa? Tidak lebih dan tidak kurang dari 100. Oh, banyak banget itu. Tidak. Itu sedikit bagi bangsa kerajaan. Oh iya. Ya banyak lah termasuknya. Jika kerajaan itu akan beribu-ribu Beribu kali. Oh iya. Ribuan, bisa ribuan. Kalau ini cuma 100. Iya. Bagi sebuah kerajaan itu hanya sedikit penggawanya. Ada abdi dalam. Mau aku panggilkan salah satunya untuk mengukur kekuatannya. Mungkin dia tahu kelemahannya. Kelemahan raja itu. Nah kalau kamu panggil nanti gimana? Nanti kamu dong yang ini. Tidak. Tidak. Aku hanya memancingnya saja. Agar dia keluar. Aku bisa menyamar sebagai yang lain. Agar tidak ketahuan olehnya. Aku akan menyusup ke kerajaannya dan dia akan mengejar. Udah, aku. kamu keluar. Ajak mereka ke sini. Hanya salah satunya saja mungkin. Ya ajak 2, 3, 4 nggak apa-apa. Baiklah, aku akan menyusup ke kerajaannya. Ya udah kamu pulang sana, cari. Keluar, dia lagi nyari yang temannya yang jahat. Aduh. Oh kamu penggawanya? Mana temanmu? Kamu penggawanya? Aing digiringkeun, didorong dia. Dia ngejar. Ini tuh sosok tinggi besar ya. Sosok tinggi besar. Kamu penggawanya di sana? Oh ini penggawanya, dia nggak ngomong. Kamu mencari siapa? Dia seperti mencari seseorang. Mencari siapa kamu? Tadi ada yang manggilku. Ya, saya yang manggil. Saya yang manggil. Raja kamu mengganggu bangsa manusia. Tidak ada urusannya dengan manusia. Ada. Saudara saya diganggu sama raja kamu. Raja kamu kan yang siapa tadi? Namanya lupa saya. Anggorowu. Hah? Jangan panggil rajaku. Ya. Nanti dia marah. Saya nggak takut. Dia aja nggak takut sama manusia, ganggu manusia.
Tugasnya apa kamu di sana? Menjaga perbatasan Menjaga dari apa? dari penyusup. Terus kalau ada manusia yang ngambil ikan di situ gimana? Kubiarkan. Terus kenapa itu ada yang sakit dari situ? Katanya diganggu sama bangsa kalian. Tidak. Nah itu Putri itu bilang tadi sama Putri buaya, sama yang buaya itu. Karena dia tidak patuh. Aku suruh. Nggak patuh ya. Kenapa memang nggak patuhnya? Kan itu wilayah manusia yang ngambil ikan punya dia. Hak kita nyari ikan di situ. Kenapa harus patuh sama kamu? Karena dia tidak mendengar perintahku. Ya dia nggak bakal tahu kamu bicara apa, nggak bakal kedenger Kasih sama dia. tahu sama yang lain. Nggak bakal dengar. serakah. Jangan serakah gimana ngambil ikan, ya itu hak dia. Orang lain takut ngambil ikan ke situ. Hanya dia yang berani. Karena dia tidak bisa kubinasakan. Binasakan apanya? Ya nggak bisa lah dibinasakan manusia. Ngambil ikan di situ haknya dia. Yang aku inginkan, dia membawa teman sebanyak mungkin. Ya orang lain takut, banyak yang sudah tahu. Diganggu sama kamu nanti tujuannya kan? Banyak teman buat apa? Bawa banyak teman tuh buat apa maksudnya? Buat budak-budakku. Oh kan tujuannya udah mau ganggu Pelayanku. kamu. Untuk melayani apa? Kebutuhanku menyiapkan senjata-senjata. Buat apa menyiapkan senjata? Emang buat apa? Mau apa? Ada 3 kerajaan, Tiga yang kerajaan. mau merebut kerajaan wilayah rajaku. Kenapa? 3 yang mana saja? Yang di Bukit Selatan. Yang di Bukit Selatan. Itu yang di mana? Yang di mana? Yang di Bukit Selatan tuh yang di mana? Di sana, dekat perbatasan sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan. Ada 2 ya. Ada apa namanya tadi? Mending kieu bae. Soalnya harus ngelihat ke sini. Ada 2, Ya, kerajaan buaya sama kerajaan ikan. ikan. Kan mereka nggak bisa bersaing sama kamu. Tapi dia punya rencana. Rencana apa? Ingin merebut. Tapi dia ingin mencari bantuan. Bukan ingin merebut, kamu terlalu ingin menguasai semuanya ya mereka nggak terima lah. Jangan ganggu bangsa manusia intinya. Ngambil ikan itu wilayahnya dia, itu di sungai-sungai kita. Ngambil ikan ya hak kita. Karena dia tidak bisa kuambil. Ya Aku nggak suruh. bisa lah. Dia membawa teman sebanyak mungkin. Ya nggak mau diapakan, sudah curiga duluan lah. Kamu berarti mau ganggu manusia tujuannya. Udah pulang. Nggak bisa pulang, kamu aja ganggu manusia. Ada Aku sudah berapa? dipanggil. Berarti aku tetap di sini. Ada berapa punggawa di sana yang seperti kamu? Sedikit. Ada berapa? Tidak perlu banyak. Ada berapa jumlahnya? Ada 100. Oh, 100. Ya udah kamu udah bilang tetap di sini ya udah di sini. Kamu sering ganggu manusia kalau ada yang ngambil ikan situ? Ya, Sering. itu sudah tugasku. Oh, Masuk ke perbatasanku. ya udah. Jadi kamu dihukum sekarang. Tidak ada yang bisa menghukum.
kecuali rajaku. Oh, kamu pernah dihukum raja? Ya, Diapakan? Diapakan sama raja? aku dibelenggu, dihimpit oleh 3 bukit. Oh, oleh 3 bukit. Ya, Karena apa? Salah apa kamu? tidak sengaja aku memegang sebuah senjatanya. Senjata seperti apa? Oh, kalung. Oh, itu jimatnya mungkin. Katanya raja kamu suka bertapa. Di mana itu bertapanya? Sebuah gua. Kan nggak ada gua di situ. Ada. Yang tetesan air itu. Ya, Oh. Ya udah berarti itu. Makasih ya. Tapi kamu jangan pulang karena kamu sudah ikut terlibat mengganggu manusia. aku tidak akan pulang. Oh, ini siapa nih? Kamu siapa? Oh, ini punggawanya. Itu sama teman kamu juga? Bukan. Akan kulumat. Siapa memang dia? Oh, ini beda, ini monyet ya. Seperti kera monyet ini. Jenisnya kera monyet. Pati bahadu bahadu ada. Wah, babu yang babu. Berarti ini kera. Ini musuhnya dia. Musuhnya dia. Matanya merah, bertaring ya. Bulunya hitam semua. Bulunya hitam merah. Mereka. Oh, ini punggawanya juga, ini punggawanya sama. Ini punggawanya yang marah karena dia bicara tadi kayaknya, bicara tentang pusaka dan air yang menetes itu, kayaknya dia marah. Karena tandanya dia seperti pakai gelang sama, ini pakai gelang juga ya. Seperti pakai gelang yang sama. Suruh pulang kata dia. Oh, dilaporkan. Nggak bisa pulang. Mau kemana kamu? Kamu juga udah kesini nggak bisa pulang. Nah, jadi dua-duanya nggak bisa pulang. Kita kurung di sini. Biarkan raja itu nanti mencari kemana ini hilang 2. Nanti kita ke lokasi. Kalau pas lewat ya, kalau pas lewat nggak bisa keluar dia. Udah, kamu nggak bisa pulang, diam. Teman kamu sudah dikurung, kamu juga. Dah. Nah, biarkan mereka di sini. Biar rajanya nanti tahu kan. Biar merasakan perbuatannya. Udah, kasihan ke mediatornya. Ngobrol. Jadi di-cut. Kita keluarkan aja. Ini udah diikat, nggak bisa keluar. Nah, jadi yang sakit itu ternyata dia itu tadinya dibisikkan untuk membawa teman-temannya datang ke situ. Tetapi malah nggak bawa teman ke situ. Jadi dia nggak kunjung datang bawa teman ya, akhirnya marah itu dia. Akhirnya si ininya marah lalu ngeganggu dia. Nah, ngeganggu dia dan akhirnya terjadilah disakiti gitu. Disakiti karena dia kecewa. Kenapa nggak bawa orang? Orangnya karena mau dipakai buat jadi anak buahnya. Gitu. Jadi orang itu mau dijadiin anak buahnya.
Jadi dia tuh mencari anak buah yang banyak. Kita sapa dulu. Jakaramilah sudah Mas. Jakaramilah buka saja di video kemarin. Yanto Bogor hadir. Dan Diego, Apriani, Samsudin. Oh iya. Dan Diego, Samsudin, wek. Makasih Mas. Saya mah lebih gila Mas. Bukan kayak itu, saya mah lebih gila, lebih parah. Jangan pulang dulu ya, Kang, belum ngopi. Ya, sekali telusuri ya. Oh ya. Sang Hyang ada di video kemarin. Yanto Bogor hadir, makasih. Sucian SJS, wah jinnya lumayan nakal ya. Coba Kang telusuri yang penambang emas di Banyumas. Oh saya nggak tahu beritanya. Penambang emas kan banyak. Kenapa dengan di Banyumas? Hati-hati ya, terima kasih dari Mama Rian. Assalamualaikum di Keranggan, Bekasi Cibubur. Alena, semoga sehat, makasih. Kalila, ya. Dan Diego, ya. Oh ya, ini banyak yang ngeledek masuk nih. Jangan cuma nonton, yuk di subscribe ya, makasih jinnya. Diego itu bah ya. Sukabumi, Pelara sedang nyimak Kang, semoga pada sehat, makasih. Ayo yang belum subscribe jadi 1 juta Aisyah, amin, mangga. Yang penting ini. Dan Diego, jangan panggil anak kecil, Karang Jin. Main ke sini Mas Diego. Main ke sini. Grup WA ada di link YouTube ya, ada. Oh, nggak ada. Grup WA nggak ada di link YouTube. Nggak ada di grup, nggak ada di link YouTube. Grup WA-nya masuk aja dulu ke Facebook. Gitu, masuk di grup Facebook dulu, nanti di grup Facebook disaring, nanti bisa masuk grup WA gitu ya. Karena banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, jadi tetap waspada ya, tetap hati-hati dengan siapapun orangnya yang dekat dengan saya, siapapun dia, apapun dia yang dekat dengan saya, tetap hati-hati dan waspada ya. Hati-hati waspada, kalau sudah menyangkut uang, saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab, itu bukan urusan saya. Malam Kang, Kalimantan, makasih. Dan Muslim, gimana sih kamu tidak percaya alam gaib? Ikut ya, login 47. Kalau ada orang nggak percaya alam gaib, Mas, jangan dipaksa percaya. Gitu, kalau kita menganggap kamu nggak percaya sama alam gaib, parah kamu. Nah, kalau kita memaksa dia percaya, kita lebih parah dari dia berarti. Kita lebih parah. Kenapa? Kita nggak perlu pengakuan mereka. Harus diingat, mereka tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Kita nggak butuh pengakuan mereka, dan kita nggak butuh diakui gitu. Dan udah cuek aja. Yang nggak percaya biarkan. Yang nggak yakin ya biarkan. Kenapa? Karena dipaksa yakin itu nggak bisa, dipaksa percaya juga nggak bisa, karena mereka punya pendirian masing-masing. Ya, mereka punya arah, punya pendirian gitu. Jadi biarkan, karena manusia itu berbeda-beda. Ada yang mempunyai agama, ada yang mempunyai Tuhan, ada juga yang tidak percaya kepada agama, ada juga yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ada juga orang yang beragama tapi kurang percaya dengan Tuhannya, dengan kemampuan Tuhannya, dia kurang percaya, padahal dia beragama. Ada juga orang yang seperti itu.
Jadi manusia itu dalam beragama sekalipun tidak sama pandangannya. Apalagi dalam dunia sosial umum. Itu lebih parah ya, karena ada yang namanya orang itu kepercayaan. Tidak percaya adanya agama dan Tuhan. Itu ada. Gitu. Orang-orang ateis biasanya nggak percaya dengan Tuhan. Dan itu hak mereka, kita nggak boleh memaksa mereka untuk percaya adanya jin, memaksa adanya iblis, memaksa adanya setan, harus percaya. Nah itu bukan tugas kita, itu masing-masing keyakinan mereka. Begitu ya. Karena tadi ilmu gaib itu tidak semudah itu dipelajari. Gitu. Jadi apalagi anak-anak milenial zaman sekarang ya. Ilmu gaib itu pikirannya antara jin dan jun, jin dan jun, jin dan jun. Padahal ilmu gaib itu bukan hanya sekedar jin dan jun, bukan, banyak. Nah inilah pentingnya pelajaran, pentingnya belajar itu di sini. Jadi nggak salah kaprah, tidak ngawur pikirannya, gitu. Karena tidak tahu dan tidak ada pengajar yang memahami, akhirnya tidak mendapatkan kejelasan, tidak tahu apa itu ilmu gaib, apa itu ilmu batin, apa itu ilmu ruhani. Mereka nggak tahu. Nah, padahal mereka mengalami setiap hari. Orang yang tidak percaya itu mengalami fenomena mistik, fenomena gaib setiap hari. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan, dia tetap mengalami fenomena gaib setiap hari. Pasti hukumnya pasti. Cuman dia tidak tahu wawasan tentang hal gaib, wawasan tentang ilmu yang tidak terlihat, dia tidak paham apa, seperti apa, bagaimana. Nah, itu yang dia tidak ketahui. Makanya dia akan menganggap hal itu nggak ada, karena sebetulnya dia yang tidak tahu, gitu. Begitu ya. Jadi semuanya ada ilmunya. Jadi kita ketika melihat bidang orang lain, biasanya agak merendahkan bidang orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmu mereka. Nah, begitupun orang lain akan menganggap biasa, akan menganggap sederhana tentang apa yang kita kerjakan. Karena mereka tidak suka dengan yang kita kerjakan. Nah, sebaliknya kita melihat yang dikerjakan orang lain itu akan menganggap biasa saja. Karena bagi kita nggak istimewa, tapi menurut dia itu istimewa. Nah, itulah penyebabnya. Kenapa ada manusia yang saling menjatuhkan, kenapa ada manusia yang saling merendahkan. Karena tadi, terkadang pemikiran dan arahnya berbeda. Maka akan terjadi pemikiran-pemikiran saling menjatuhkan, saling merendahkan, menghina, mencaci maki. Nah, itu efek dari pikiran manusia yang tidak sama pandangannya. Dan itu harus ada. Kalau nggak ada ya nggak seru. Buat apa nanti hidup ini? Begitu ya. Den Diego, oh mohon maaf Anda Muslim. Oh nggak apa-apa, biarkan Den Diego. Den Diego, gua Muslim tapi kurang percaya yang goib-goib. Nah, ini seperti Den Diego ini membingungkan. Gua Muslim tapi kurang percaya yang goib-goib. Ini kalau saya jadi bingung ini kata-kata Den Diegonya, bingungnya. Gue Muslim tapi nggak percaya yang goib-goib. Bingung nggak? Kalau saya bingung ini bacanya. Gua Muslim tapi nggak percaya yang goib-goib. Saya bingung, saya juga ikut bingung loh. Kiamat itu masih goib, nggak kelihatan. Harus percaya adanya hari akhir. Itu goib, nggak kelihatan, saya bingung. Ada yang lebih bingung. Saya Muslim tapi nggak percaya yang goib-goib. Pasti ketawa ini. Ketawa nggak? Apa ketawa? Ketawa nggak? Dia percaya hari kiamat. Terus? Dia percaya goib. Apa? Dia nggak percaya goib. Saya Muslim tapi nggak percaya goib-goib. Saya bingung. Muslim itu harus sholat. Sholat itu kita berbakti kepada yang Maha Kuasa. Nah, yang disembahnya kelihatan nggak? Mas Diego, apa Mas Diego melihat yang disembah? Wah, ngawur ini Mas Diego nih, ngawur. Saya Muslim tapi nggak percaya sama yang gaib-gaib. Tuhan Anda itu terlihat tidak, Mas Diego? Saya bingung nih. Hari kiamat terlihat nggak?
Saya bingung. Malaikat mana malaikat nih? Woi, malaikatnya mana nih? Mana? Nggak kelihat, katanya ada malaikat mana? Nah, Mas Diego itu sama dengan menghina. Hati-hati Mas Diego ya. Anda sama dengan merendahkan Islam. Anda salah kata di sini Mas Diego. Gua Muslim tapi kurang percaya yang goib-goib. Tuhan Anda goib Mas. Ada aturan di Islam, Allah menciptakan malaikat itu untuk menata kita. Nah, malaikat saja gaib tidak terlihat. Kalau Anda tidak meyakini hal-hal gaib, hidup Anda ngawur nanti. Anda tidak takut dosa. Hati-hati ya. Boleh Anda tidak percaya gaib, tapi jangan bawa-bawa Islam. Kalau Anda ateis, ateis saja jawab. Jangan memecah belah begitu, nggak boleh. Semua orang Islam percaya dengan hal gaib, Mas. Kalau nggak percaya ya bingung sholatnya mereka, bingung amalnya mereka, bingung pahalanya mereka, bingung ganjarannya mereka, bingung dengan ibadahnya mereka. Itu berkaitan dengan hal gaib yang tidak terlihat, Mas. Nggak boleh bawa-bawa Islam. Kalau tidak paham ilmu Islam, jangan bawa-bawa nama Islam ya. Boleh berkomentar pedas apa, tapi jangan bawa-bawa nama agama. Ya, begitu. Kalau mau menghina saya, mau Samsudin, mau apa, terserah. Itu mah terserah. Tapi kalau tidak paham ilmu agama, jangan sangkutkan dengan agama. Dan Diego ngaji dulu ya, nggak boleh bicara begitu. Wah jinnya, saya jadi kepancing ini. Jangan lupa like, dibagikan, makasih, mantap, makasih. Nita Switch, login, Jakarta Meja, ya. Kalau mau menghina saya mah hina saya aja. Kangmu gila, Kangmu stres gitu aja. Jangan bawa-bawa nama agama ya. Apalagi nggak paham. Dan Diego, gua nggak percaya sama goib bro. Tuh, ngakunya Islam nggak percaya sama gaib. Kamu nyembah apa? Ngawur kamu bicaranya nih. Apriani ngamuk Grup Orai Koneng. Nah ya. Ini pengadu domba nih, awas jangan didengar Dan Diego nih. Bawa nama Den lagi. Buang nama Dennya kamu, nanti jadi pencemaran tuh. Ini hampir sama dengan cerita di keluargaku ya. Indramayu makasih. Nada Sayu makasih banyak. Apriani makasih. Makasih banyak Arif, makasih. Astutik makasih, Dedi makasih. Makasih banyak semuanya yang sudah hadir. Mana labnya nggak berjalan ini? Ya udah malam ya. Nanti kita lanjut lagi. Makasih banyak untuk semuanya. Makasih yang udah stay nonton dan tetap hati-hati di dalam komen-komen begini. Kadang-kadang ada orang yang memperkeruh suasana. Itu wajar ya. Karena tadi pikiran manusia nggak sama. Tapi ingat, kalau kita mau bermain-main jangan bawa agama-agamaan ya. Jangan bawa-bawa agama kalau tidak paham dunia agama. Karena di agama itu ada aturan-aturannya gitu. Apalagi Islam, gua Muslim bro. Nah kalau Muslim kenapa nggak tahu kalau Allah menciptakan jin dan manusia? Nah Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk hidup, menciptakan binatang, hewan dan lain-lain. Itu makhluk yang terlihat. Dan Allah menciptakan makhluk yang tidak terlihat. Bangsa jin, setan, iblis, para malaikat. Dan ada lagi makhluk-makhluk yang kecil sekali. Apa itu? Seperti bakteri, kuman, virus. Hati-hati, mereka diberi nyawa oleh Allah. Apa Anda melihat virus-virus bakteri? Enggak kalau nggak pakai alat. Kalau pakai alat baru ketahuan. Nah, apa Anda tahu makhluk-makhluk lain yang berterbangan terbawa angin, yang terhirup oleh udara kita? Nggak tahu, nggak terlihat. Nah, jadi pelajari dulu, kaji dulu.
apalagi kalau masih remaja usianya, baiknya masuk pesantren dulu ya. Itu jangan sembarangan pegang HP komen-komen ke orang. Nah ini banyak kasus kayak Deddy Kobuzer nangkep berapa orang tuh, ditangkep-tangkepin, giliran udah ketangkep baru maaf nangis. Nggak boleh gitu, hati-hati komentar dengan wawasan dan ilmu ya, agar tidak menjadi sandungan buat kita sendiri gitu. Apalagi untuk santri Sangkuraga dimanapun berada, tetap hormati, hargai siapapun mereka, apapun nama perguruannya, apapun nama padepokannya, selama itu di jalan kebaikan, hargai dan saling mendukung, saling bersatu. Jangan saling menjelekan, karena tidak ada ilmu yang jelek adalah manusianya. Tidak ada ilmu yang tingkat tinggi, yang bisa meninggikan ilmu adalah manusianya. Tidak ada ilmu yang tingkat rendah, yang bisa merendahkan ilmu adalah manusianya. Ilmu semuanya bagus dan baik dan tinggi. Nah, akan kembali kepada manusia yang membawa seperti apa. Akan muliakah, akan hinakah, itu kembali di manusianya. Jika ingin menjaga ilmu, yang paling mudah adalah akhlak dan adab kita dikeluarkan. Tata krama dalam bahasa, menempatkan diri dengan baik, keluarkan itu. Agar ilmu, apalagi ilmu-ilmu agama, agar bisa lebih mulia. Jika kita membawanya dengan baik, rapih, sopan, santun, adab, tata krama, dengan hati yang bersih, nah maka agama pun akan bagus. Jika kita sembarangan, maka agama kita bisa disorot oleh agama lain jelek. Agama kita pun bisa dijelekkan oleh seagama kita sendiri. Perpecahan, berbeda pendapat dan lain-lain karena tingkah laku kita. Nah jadi siapa yang membawa ilmu, dia membawa beban. Mau dibawa kemana, untuk apa, nanti itu akan menjadi cerminan ilmunya. Makanya sangat riskan, gitu, sangat riskan sekali. Gitu, kalau kita sudah berpakaian agama tapi tidak baik dalam perilaku, maka nanti agama yang tercoreng. Jadi ilmu seperti itu sifatnya ya, tidak ada ilmu yang rendah, semua ilmu tinggi. Tidak ada ilmu yang paling tinggi, semua ilmu tinggi. Gitu, yang merendahkan ilmu manusianya, yang meninggikan ilmu manusianya. Jadi jangan salahkan ilmunya, tapi manusianya, karakter manusianya. Itu saja. Kita terus saling tolong menolong, dan yang sudah alumni Sangkuraga dimanapun tetap jaga sikap, jaga persatuan, jaga persaudaraan dimanapun. Karena jangan mudah puas. Oh saya rajin sholat, jangan puas dulu. Sikap Anda, mulut Anda, hati Anda sudah baik belum? Jangan sok-sokan, oh saya rajin sholat, ke musola, gini-gini, sok-sokan. Akhirnya hilang dari kontrol yang kemarin dipelajari di sini. Jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Itu poin penting. Ibadah bisa kerangkul, ibadah bisa terjaga, amal bisa terjaga, ilmu bisa terjaga kalau punya pendirian. Jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut, biar tidak terombang-ambing ya. Hati-hati, jaga sholatmu itu dari apa? Dari mubazir. Mubazir apa? Berkata sembarangan, ngetik ini sembarangan, wah hilang amalmu. Hati-hati, perbaiki akal dan pikiran, dan buatlah prinsip, jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Karena hanya kepala yang tahu segalanya. Mau dibawa kemana, mau seperti apa, itu kepala tahu. Nah di situ Anda bisa waspada nanti, supaya lebih hati-hati melangkah, supaya lebih tidak sembarangan untuk melangkah. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.